Namaku Liana. Tahun itu, usiaku baru 21. Aku sedang sibuk mengurus skripsi, mengejar gelar sarjana dengan sisa semangat yang belum sepenuhnya habis. Di tengah lelah kuliah dan kerja sambilan, aku merasa cukup bahagia. Meski sederhana, hidupku milikku. Tapi semua berubah begitu cepat. Aku pulang dari kampus dan mendapati ruang tamu rumah dipenuhi orang asing. Ibu duduk canggung di sudut, sedangkan ayah tersenyum kaku sambil menjamu seorang pria berkemeja mahal. "Liana," katanya. "Kenalkan, ini Farid, calon suamimu." Aku tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi tak ada yang ikut tertawa. Semua wajah di ruangan itu serius. Bahkan ada cincin kecil di meja, masih dalam kotaknya. "Kami sudah sepakat," ayah melanjutkan. "Farid akan menanggung seluruh utang keluarga kita. Sebagai gantinya, kamu menikah dengannya." Aku memandang ibu. Matanya sembab, tapi bibirnya terkunci rapat, seolah tak punya suara dalam keputusan besar ini. Kakakku hanya menunduk, tak ada satupun yang memihakku. Aku merasa seperti boneka yang dilelang tanpa suara. Aku belum bilang ya, tapi rupanya dalam rumah kami, diam dianggap setuju. 3 minggu setelah pertemuan itu, aku berdiri di depan cermin. Gaun putih melekat di tubuhku, tetapi jiwaku terasa telanjang. Semua persiapan dilakukan cepat dan mewah. Farid memang punya uang. Ia datang dari keluarga pemilik perusahaan tekstil besar di Jakarta. Tapi kekayaannya tak pernah menyentuh hatiku. Setiap detik menjelang ijab kabul, seperti detik terakhir sebelum tenggelam. Tapi tak ada jalan keluar. Ayah mengancam akan berhenti membiayai kuliahku jika aku menolak. "Kamu harus tahu diri," katanya. "Kami berkorban banyak membesarkanmu." Di hari pernikahan itu, aku melihat wajah-wajah tamu yang berseri-seri, tertawa dan memuji. Tapi tak satu pun yang melihat air mataku jatuh di balik senyum palsu. Saat tangan Farid menggenggam tanganku di atas panggung, aku tahu, aku baru saja kehilangan hak atas tubuh dan hidupku sendiri. Farid tersenyum kepada semua orang, tapi saat hanya kami berdua, senyumnya hilang. Wajahnya kaku, suaranya dingin. Ia bukan pria kasar, tapi juga bukan pria hangat. Baginya, aku adalah bagian dari kesepakatan, bukan cinta, bukan pasangan, hanya syarat. Malam itu, cincin pernikahan melingkar di jariku, tapi rasanya seperti borgol yang membungkam seluruh harapan. Kami pindah ke rumah Farid di daerah elit Jakarta Selatan. Rumah besar, 3 lantai, marmer mengkilat. Semua serba mahal, tapi semua juga serba asing. Tak ada tawa, tak ada obrolan hangat, hanya sunyi dan formalitas. Farid sibuk bekerja, pulang larut malam. Pagi, sudah hilang lagi. Ia jarang berbicara, kecuali untuk menanyakan makanan atau jadwal. Ia tak pernah memukulku, tapi sikapnya membuatku merasa seperti perabot rumah tangga. Ada, tapi tak dihitung. Aku mencoba mengisi waktu dengan menulis, membaca, bahkan mencoba menyulam, tapi semua terasa hampa. Setiap kali aku melihat cermin, aku tak mengenali siapa perempuan itu. Rambutnya rapi, bajunya mahal, tapi matanya kosong. Saat aku mengusulkan melanjutkan kuliah, Farid hanya berkata, "Untuk apa? Kamu cukup jadi istri yang baik." Kalimat itu seperti pagar terakhir yang mengurungku. Dunia luar tak lagi milikku. Mimpiku mati di altar pernikahan itu. Aku mulai sering menangis diam-diam di kamar mandi. Mungkin hanya di sana aku bisa jadi diriku sendiri, meski hanya sebentar, meski hanya dalam air mata. Suatu hari, aku menemukan secari kertas terselip di bawah pintu kamarku. Tanpa nama, tanpa tanda tangan, hanya satu kalimat. "Kamu tidak sendiri." Aku sempat berpikir itu candaan atau jebakan. Tapi sejak hari itu, aku mulai melihat sekitar. Art yang biasa menyapu depan rumah memandangku lebih lama dari biasanya. Tukang kebun menunduk sopan saat lewat. Bahkan, satpam kompleks sempat berkata pelan, "Kalau butuh bantuan, bilang saja." Ternyata, aku tidak sepenuhnya tak terlihat. Ada mata lain yang menyaksikan betapa keringnya hidupku. Tapi apa gunanya? Aku tetap terikat. Statusku istri orang, dan di dunia ini, istri dianggap milik suami,
Namun, kertas itu membuatku berpikir, mungkin masih ada pintu kecil yang bisa kubuka. Mungkin belum semua terkunci. Malam itu, Farid pulang lebih awal dari biasanya. Ia mabuk, wajahnya kusut. Ia bicara tentang kerugian bisnis, tekanan keluarga, dan kelelahan. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depanku. Tapi tangisnya bukan untukku. Ia hanya butuh tempat melampiaskan. Saat ia mulai mendekat dan menarik tubuhku, aku menahan napas. Tapi kali ini, aku memberanikan diri berkata, "Tolong, aku lelah." Farid menatapku lama, lalu bangkit tanpa sepatah kata dan pergi ke kamar lain. Keesokan paginya, ia bersikap seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi dalam hatiku, badai sudah terjadi. Aku tak bisa bertahan dengan cara ini selamanya. Aku tidak dilahirkan untuk menjadi pelengkap hidup orang yang tak peduli. Malam itu, aku membuka laptop dan menuliskan 2 kata pertama dalam jurnal digitalku. Aku hilang, dan entah kenapa, menuliskan itu terasa seperti napas pertama setelah lama tenggelam. Sejak malam aku menulis kata "aku hilang" di jurnal digital itu. Ada sesuatu yang berubah, bukan pada hidupku, bukan juga pada Farid, tapi pada caraku memandang diriku sendiri. Entah mengapa, keberanian menulis 2 kata itu membuka ruang kecil dalam hatiku, ruang yang sudah lama terkunci. Aku mulai menulis lebih sering. Bukan puisi, bukan cerita cinta, hanya patenggen-patenggen perasaan yang selama ini ku pendam. Tentang sunyi, tentang rindu pada masa lalu, dan tentang tubuhku yang hadir di sini, tapi jiwaku yang entah di mana. Setiap kali aku menulis, aku merasa seperti sedang memeluk diriku sendiri. Suatu hari, aku tak sengaja meninggalkan laptop dalam keadaan terbuka. Farid pulang lebih awal. Aku panik, tapi saat ku buka laptop itu lagi, semua masih utuh. Tidak dibaca, tidak disentuh. Mungkin ia benar-benar cerak pedup, atau mungkin memang sengaja menutup mata pada apapun yang bukan urusannya. Dan di situ, aku sadar kalau aku ingin bebas, tak ada yang akan datang menyelamatkanku. Aku harus mencarinya sendiri, dengan karaku, dengan langkahku. Walau pelan, hari itu, Art di rumah kami sedang cuti. Seorang wanita paruh baya menggantikannya, namanya Rani. Ia ramah, suaranya lembut, dan matanya jernih. Ia tak pernah bertanya banyak. Tapi sekali waktu saat kami duduk di dapur, ia berkata pelan, "Saya juga pernah jadi istri yang tak dipilih. Tapi saya bertahan. Sampai akhirnya, saya tahu saya punya hak untuk tidak hanya bertahan." Aku tak langsung menjawab, tapi kalimat itu seperti benih kecil yang jatuh di tanah gersang dalam hatiku. Esoknya, aku memberanikan diri bertanya, "Apa Ibu Rani pernah kabur?" Ia tersenyum tipis. "Kabur tidak selalu dengan kaki, Nak. Kadang cukup dengan keberanian menyadari aku berharga." Dan dari situ, kita mulai melangkah. Sejak itu, aku jadi sering menunggu waktu ia ke rumah. Bukan untuk bicara banyak, tapi karena kehadirannya membuatku merasa ada orang dewasa yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai bagian dari transaksi. Malam itu, hujan deras. Aku duduk di meja kerja, memandangi kaca jendela yang buram. Lalu aku menulis sesuatu yang belum pernah kutulis sebelumnya. Surat untuk diriku sendiri, untuk Liana kecil yang suka menggambar awan di sudut buku pelajaran. "Maaf ya, hidup ini tidak sesuai harapanmu. Tapi kamu harus tahu, kamu tetap gadis kuat yang berani menyalakan lilin di tengah badai." Aku menulis tanpa henti. Aku menangis, tapi tangisnya tidak getir, lebih seperti melepas semua luka yang selama ini kupeluk terlalu erat. Saat selesai, aku membaca ulang surat itu. Dan aku sadar, aku sedang belajar menjadi teman untuk diriku sendiri. Kejadian kecil membuatku yakin, aku mulai berubah. Suatu pagi, Farid marah karena bajunya belum disetrika rapi. Dulu aku akan gemetar, tapi kali ini, aku hanya berkata tenang. "Aku juga manusia, aku juga lelah." Ia menatapku tajam, tapi tak ada amarah. Mungkin kaget, mungkin bingung, tapi aku tak mundur. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa punya pijakan, kecil, rapuh, tapi nyata. Bukan karena aku melawan, tapi
karena aku mulai menolak untuk dibungkam. Aku bukan Liana yang sama seperti saat awal menikah. Dan walau aku belum tahu kemana harus pergi, setidaknya aku tahu, aku tak akan tinggal diam selamanya. 2 minggu kemudian, aku iseng membuka email lama yang dulu kupakai untuk mendaftar kuliah. Di sana, ada satu pesan baru dari kampus. Kami membuka kelas daring alumni. Terbuka untuk semua angkatan. Berdetak, aku tahu Farid tak akan setuju, tapi kelas ini daring, gratis, tanpa perlu keluar rumah. Dan mungkin ini pintu kecil yang Tuhan kirimkan padaku. Tanpa pikir panjang, aku mendaftar, lalu menutup laptop dengan tangan gemetar, tapi penuh harap. Hari itu, aku tahu, suara dalam diriku yang selama ini dibungkam, mulai bersuara lagi. Minggu pertama kelas daring alumni, terasa seperti oasis di padang sunyi. Di sana, aku bukan istri Farid. Aku hanya Liana, mahasiswa lama yang kembali haus belajar. Dosen-dosen masih ramah, dan tumon-men seangkatan banyak yang aktif bertanya. Aku hanya diam, menyalakan kamera sesekali. Tapi kehangatan itu sampai juga ke dadaku. Setiap malam, aku menyelinap ke ruang kerja kecil di lantai 2. 1 jam, 2 jam. Rasanya seperti pelarian yang aman. Aku bisa mendengar orang berdiskusi, bisa merasa ikut hidup, bisa bernapas dengan bebas meski hanya di dunia maya. Suatu malam, aku memberanikan diri mengirim pesan di kolom chat kelas. Terima kasih sudah menciptakan ruang yang hangat. Balasan bermunculan. Senang kamu bergabung, Liana. Kamu yang dulu aktif di organisasi kampus kan? Welcome back. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis karena bahagia. Dari kelas daring itu, aku terhubung kembali dengan Yani, sahabat lama sewaktu kuliah. Ia yang paling cerewet, paling jujur, dan paling bisa merangkul orang lain tanpa menghakimi. Kami mulai bertukar pesan, lalu panggilan suara, lalu panggilan video. Ia menyadari ada yang berubah dariku, tapi tak langsung bertanya. Suatu malam, ia hanya berkata, "Kalau kamu butuh tempat menginap seminggu, sebulan, atau setahun, rumahku selalu terbuka. Nggak usah cerita sekarang, tapi aku ada." Kata-kata itu membuatku merasa dilihat, diakui. Bukan karena statusku, tapi karena siapa aku. Sejak saat itu, aku mulai percaya. Mungkin dunia tidak sepenuhnya menutup pintu untukku. Hanya saja, aku harus cukup berani untuk mengetuknya lagi. Farid mulai curiga. Ia melihat aku sering online, tersenyum kecil sendiri, dan lebih sering memegang laptop. Tapi ia tak menanyakan secara langsung. Mungkin karena ia terlalu sibuk. Atau mungkin karena ia tak tahu bagaimana cara bertanya padaku, perempuan yang hanya ia anggap ada karena perjanjian. Suatu sore, ia mendekatiku di ruang tamu. "Kamu sibuk akhir-akhir ini," katanya. Aku hanya mengangguk. "Ikut kelas daring." Ia diam lama, lalu berkata, "Kalau itu membuatmu waras, teruskan saja." Aku tak menjawab, tapi dalam hati, aku tahu ini mungkin bukan restu, tapi setidaknya bukan larangan. Dan itu cukup untuk sekarang. Di kelas daring, kami mendapat tugas membuat esai reflektif tentang kehidupan pribadi dan pertumbuhan batin. Aku hampir tak menulis, tapi malam itu aku membuka jendela, melihat langit Jakarta yang redup, dan menulis. Aku tak menyebut nama Farid, tak menyebut pernikahan, tapi aku menulis tentang perempuan yang terjebak dalam rumah besar dan mulai mencari dirinya yang hilang. Esai itu ku beri judul Kamar Kedua. Dosenku membalas lewat email, "Esaimu menampar dengan lembut. Kamu menulis seperti seseorang yang sedang belajar hidup kembali." Aku terdiam. Kalimat itu lebih dari pujian. Ia seperti tangan yang menarikku kembali dari tepian jurang yang hampir kuterima sebagai takdir. Aku duduk di teras sore hari, membawa secangkir teh dan membaca buku. Tak ada suara, tak ada tuntutan, hanya angin kecil dan halaman buku yang berganti. Dan di momen itu, tanpa sadar, aku tersenyum. Bukan karena seseorang memuji, bukan karena sesuatu berhasil, tapi karena aku merasa hadir, karena aku sadar, aku masih bisa merasa damai, walau sebentar. Itu cukup, itu penting, dan aku tahu, aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Aku harus bergerak, harus keluar, tapi aku juga tahu,
Semua butuh waktu. Aku akan bersabar, tapi aku tak akan diam. Di tengah malam yang sunyi, aku duduk di kamar dan menulis surat. Bukan untuk Farid, bukan untuk orang tua, tapi untuk masa lalu, untuk gadis muda bernama Liana yang dulu punya impian sederhana. Hidup dengan tenang, bahagia karena dirinya sendiri, bukan dari validasi siapapun. Maaf ya, aku tidak melindungimu waktu itu. Aku terlalu takut, terlalu patuh, tapi aku janji, mulai sekarang, aku akan melawan demi kamu. Surat itu tidak pernah kukirim, tapi aku simpan baik-baik di dalam laci, karena menuliskannya saja sudah cukup membuatku merasa sedikit lebih utuh. Seolah aku menarik kembali kendali atas diriku, milimeter demi milimeter. Aku sadar, keberanian kadang tidak datang dalam bentuk teriakan. Kadang, ia datang dalam bentuk tangan yang menulis dengan gemetar, tapi tetap menulis. Beberapa hari kemudian, ayah menelepon. Sudah lama kami tak bicara. Suaranya masih sama datar, tegas, dan dingin. Farid bilang, kamu sibuk ikut kelas macam-macam. Jangan kebanyakan gaya. Istrimu itu ya melayani suami. Aku diam, tidak ingin bertengkar, tapi kali ini aku tak juga. Menuruti, aku bukan milik siapapun. Ya, dan aku bukan barang lelang yang bisa dibarter dengan utang. Ayah tertawa pendek. Kamu lupa siapa yang besarkan kamu, Liana. Aku menahan napas. Ingin berteriak, ingin menangis, tapi hanya berkata pelan. Justru karena aku ingat, aku berusaha tidak mengulang luka yang sama ke hidupku sendiri. Aku menutup telepon, badanku gemetar. Tapi di balik takut itu, ada rasa tenang. Aku baru saja membela diriku sendiri. Dan itu kemenangan kecil yang lama kutunggu. Yani mengajakku ikut keluar kota. 3 hari aja, refreshing, gak harus cerita. Cuma jadi dirimu, anggap ini tempat aman. Farid tak setuju. Istri orang itu gak bisa sembarangan pergi. Aku tersenyum tipis. Istri orang juga manusia. Untuk pertama kalinya, aku membantah tanpa merasa bersalah. Aku tinggalkan pesan singkat. Aku pergi untuk menemukan napas 3 hari saja. Kalau kamu tak bisa mengerti, itu urusanmu. Di perjalanan, Yani memutarkan lagu lama favorit kami, Makan Makanan Kaki Lima, yang dulu sering kami nikmati, dan tertawa-tertawa yang belum pernah keluar dari mulutku selama bertahun-tahun. Di Penjenepen, aku menatap langit malam dan berkata dalam hati, ternyata aku masih hidup, aku masih bisa bahagia, walau tanpa siapa-siapa. Di hari terakhir liburan, kami duduk di tepi danau. Yani akhirnya bertanya, apa kamu pernah bahagia? Sejak menikah, aku tidak langsung menjawab. Air mataku lebih dulu turun. Kadang aku iri sama perempuan yang bisa bilang aku ingin cerai dengan lantang. Aku bahkan butuh waktu 2 tahun untuk mengakui bahwa aku tidak bahagia. Yani menggenggam tanganku. Tapi kamu sudah mengakuinya sekarang. Dan itu langkah pertama. Aku memandangnya, lalu memandang bayanganku di danau. Liana yang kusaksikan, kini bukan lagi perempuan yang tunduk dalam diam. Ia mulai mendongak meski dengan luka, meski dengan air mata. Sekembali dari liburan, aku menulis surat. Kali ini untuk Farid. Surat yang kupikir tak akan pernah bisa kutulis. Terima kasih karena sudah tak pernah memukulku. Tapi juga, terima kasih telah membuatku sadar bahwa aku pantas dicintai dengan sepenuh hati, bukan hanya dijadikan pelengkap hidup. Aku akan pergi, bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan sisa diriku yang masih hidup. Aku tidak meninggalkan rumah hari itu, tapi surat itu kutaruh di meja kerjanya. Lalu aku mulai mengemas barang-barang kecil, buku, laptop, beberapa pakaian, dan selembar foto masa kecilku satu-satunya yang bisa membuatku yakin bahwa aku pernah bahagia dan bisa bahagia lagi. Pagi itu, aku berdiri di depan pintu rumah Farid untuk terakhir kalinya. Rumah besar itu, yang dulu membuatku kagum, kini hanya seperti museum dingin tanpa makna. Tak ada kenangan manis di balik dindingnya, hanya sunyi yang menebal. Farid belum pulang semalam, suratku masih ada di mejanya, tak disentuh. Mungkin ia tak akan membaca. Mungkin ia akan marah, tapi aku tak lagi takut, karena keberanian bukan soal tak gentar, tapi soal tetap melangkah, meski hati gemetar. Aku tarik koper kecilku. Art menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia memelukku singkat dan berbisik,
Semoga kamu menemukan bahagiamu sendiri. Aku berjalan perlahan keluar, meninggalkan bukan hanya Rama, tapi juga versi diriku yang dulu rela dilukai hanya karena takut melawan. Bab 22. Tempat sementara, tapi nyaman. Aku tinggal di rumah Yani untuk sementara, di kamarnya yang penuh tanaman kecil dan bau lilin lavender. Di sana tak ada siapapun yang memerintah. Tak ada wajah dingin, hanya udara hangat dan kebebasan sederhana. Bisa menangis tanpa ditanya, bisa tertawa tanpa alasan. Setiap malam aku menulis di jurnal digitalku cerita-cerita kecil tentang bagaimana rasanya bangun tanpa takut, tentang suara burung pagi dan teh hangat yang tak perlu izin untuk diseduh. Yani membantuku mencari psikolog. Sesi pertama, aku hanya menangis. Tapi psikolog itu berkata lembut, menangis bukan tanda kamu lemah, tapi tanda bahwa kamu masih hidup dan ingin sembuh. Kalimat itu seperti benih, perlahan tumbuh, perlahan menguatkan. Bab 23, suara yang kembali ke dunia. Dosenku di kelas daring menghubungiku. Liana, esaimu dibaca banyak mahasiswa. Kami ingin kamu mengisi sesi perempuan dan ketahanan diri. Aku kaget, takut, tapi juga penasaran. Aku terima tawaran itu. Di hari presentasi, tangan dan suaraku gemetar. Tapi aku tetap bicara tentang pernikahan paksa, tentang kehilangan diri sendiri, tentang perlahan-lahan menemukan suara di dalam sunyi. Ketika selesai, layar Zoom dipenuhi pesan, "Kak Liana, terima kasih sudah bicara. Aku seperti melihat diriku. Kamu penyintas, bukan korban. Semoga kamu bahagia, Kak." Dan di situ aku tahu, luka bisa jadi cahaya jika kita memilih untuk menyembuhkan, bukan hanya menyimpan. Bab 24. Ibu yang akhirnya menangis beberapa bulan kemudian. Ibu datang menemui aku sendiri, tak lagi berdandan rapi. Matanya merah. Ia duduk di depan pintu kosan, memegang plastik berisi makanan kesukaanku. "Aku gak datang buat nuntut kamu balik. Aku cuma pengen minta maaf," katanya pelan. "Aku dulu juga gak berani, Li. Aku kira menikahkan kamu adalah satu-satunya cara biar kamu bisa selamat. Tapi ternyata aku malah ninggalin kamu sendiri." Aku menatap wajah ibu. Terlalu lama aku menyimpan marah. Tapi sekarang, aku melihat seorang perempuan yang juga pernah dipaksa diam. Dan aku memaafkan, bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin hidup lebih ringan. Kami menangis bersama, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya bisa saling mendengar. Bab 25, aku yang menentukan jalan. Setahun berlalu. Aku tinggal sendiri sekarang, mengajar kelas menulis daring untuk remaja perempuan. Banyak yang curhat padaku, banyak yang merasa mereka tak punya pilihan. Dan aku tak selalu bisa menyelamatkan mereka. Tapi aku bisa mendengarkan, dan itu penting. Namaku Liana. Dulu aku dipaksa menikah oleh ayahku demi utang. Dulu aku hidup di rumah yang bukan rumah. Tapi kini, aku punya tempat sendiri, suara sendiri, dan pilihan sendiri. Luka itu belum hilang, tapi kini, ia tak lagi mengurungku. Ia jadi bagian dari diriku, yang tidak kutolak, tapi juga tidak kuizinkan mengatur jalan hidupku. Karena hidup ini memang tak bisa kita pilih awalnya. Tapi kita bisa memilih kemana langkah kita selanjutnya. Dan aku memilih untuk mencintai diriku sendiri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan. Mungkin ada suara lain yang masih dibungkam di luar sana. Like, komen, dan subscribe untuk kisah nyata inspiratif lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video berikutnya.